Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit aja terkait dengan menghitung return on investment. Ada banyak cara sebenarnya, terutama kalau misalnya teman-teman memang menggunakan platform media, sosial media terutama secara komprehensif. Akan tetapi di sini saya lebih akan menjelaskan bagaimana menghitung return on investment untuk campaign baik yang bersifat sosial campaign maupun profit campaign. Tentunya kalian sudah menentukan campaign yang akan kalian lakukan menggunakan media apa. Bisa jadi menggunakan offline saja, misalnya dengan canvassing, menyebarkan brosur misalnya, atau masang poster atau info ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, atau ke kelas-kelas. Nah, selain itu kalian juga mungkin menggunakan sosial media. Sosial media memiliki banyak sekali platform yang bisa kalian upayakan untuk memaksimalkan informasi atas kegiatan kalian. Dan di tengah isu corona seperti ini, sosial media tidak hanya menjadi sarana promosi, tapi untuk sarana event itu sendiri. Berapa banyak Zoominar atau webinar yang diadakan melalui sosial media pada saat pandemi seperti ini jumlahnya sangat luar biasa. Sosial media akhirnya menggantikan kedudukan offline event pada saat ini. Untuk memaksimalkan informasi program kalian di sosial media, kalian bisa menggunakan Google AdWords atau Google AdSense yang tentunya pasti berbayar di Google. Akan tetapi kita juga masih punya platform lainnya, teman-teman. Misalnya Native Ads gitu, atau juga menggunakan sosial media secara general. Facebook atau Instagram Ads itu bisa kita promote ya. Kalau tidak ada budget, kalian bisa menggunakan kalau ada budget terlebih nih, kalian bisa menggunakan selebgram, atau kalau misalnya tidak ada budget, kalian bisa menggunakan micro influencer atau nano influencer yang berasal dari teman-teman kalian sendiri. Jadi ada banyak sekali cara. Native Ads salah satunya menggunakan merupakan sebuah cara beriklan di mana iklan itu sendiri tidak nampak seperti iklan. Saya rasa ini sudah banyak sekali digunakan pada saat ini sehingga orang merasa nyaman melihat informasi tanpa menyadari, wah ini ternyata jualan. Setelah kalian melakukan promosi melalui banyak platform, baik offline maupun online, nah sekarang saatnya kita bertanya, apakah promosi kita sudah maksimal? Is it worth atau belum ternyata? Atau spendingku di promosi kelebihan, ketinggian? Taunya dari mana nih? Ada satu cara yang paling mudah untuk dilakukan. Misalnya adalah CPA atau Cost Per Acquisition. Katakanlah kalian membuat sebuah promosi untuk membuat audiens kalian menghadiri event atau activities atau challenge online misalnya ya. Kita gunakannya konteksnya online nih supaya lebih relevan dengan kondisi saat ini. Sehingga CP adalah cost that you spend for getting one member, subscriber, or participant for your events or activities. Jadi yang dihitung adalah main kegiatannya. Misalnya main kegiatanmu adalah webinar atau main kegiatanmu ada challenge. Nah, yang dihitung adalah orang yang mengikuti itu. Ya. Lalu rumusnya adalah CPA itu dihitung dari cost to an advertiser or creating program in total. Jadi biaya promosi atau biaya bikin program keseluruhan, karena online biasanya bikin program nggak terlalu mahal ya, dibagi dengan number of participant. Misalnya aku untuk sosial media udah spending 1 juta nih total untuk promosi karena ada nano
influencer misalnya, lalu ada paid ads misalnya. Nah, untuk budget event sendiri karena hanya online maka tidak terlalu mahal, habisnya cuma 2,5 juta nih. Lalu jumlah partisipan yang aku targetkan adalah 1.000 orang. Ya, maka 1 juta untuk menghitung CPA 1 juta ditambah 2,5 juta, totalnya 3,5 juta ya teman-teman, dibagi 1.000 akan menghasilkan 35.000. Sehingga kalau misalnya benar 1.000 orang itu datang, harusnya kalian ngasih semacam tiket fee itu 35.000 supaya break even point. Jadi nggak rugi, nggak untung, nggak rugi. Itu minimal 35.000. Tapi if you want to get any profit, you must sell your ticket itu more than 35,000, ya kan? Atau kalian mau cari sponsor kalau misalnya mau maintain harganya tetap di 35.000. Bu, kalau partisipannya hanya 500, oke, berarti kan akan lebih mahal lagi teman-teman. Cost-nya untuk per person datang ke acara adalah 70.000. Oke, bisa nggak kalau misalnya di tiketnya jadi 70.000? Atau bisa nggak kalian dapat sponsor lebih? Atau bisa nggak kalian kurangin budget untuk events? Ini akan menjadi konsekuensi kalian masing-masing sebenarnya. Apakah mau mengorbankan pricing tiket atau mau mengorbankan kualitas event? Nah, yang mana nih? Ini kembali ke kalian masing-masing. Tapi ini salah satu hal untuk kalian bisa menghitung untung atau rugi. Sebenarnya paling mudah menggunakan cost per acquisition. Selain itu, ada yang namanya return on investment atau ROI. ROI digunakan untuk memahami sukses atau tidaknya sebuah campaign. Sehingga ROI sangat penting untuk melihat monetary benefit itu atau biasa disebut sebagai revenue dibandingkan jumlah uang yang sudah kita keluarkan in total. Jadi rumusnya adalah total revenue atau total pemasukan dikurangi total biaya keseluruhan dibagi total biaya, lalu semuanya itu in persen ya. Total cost production misalnya di sini buat beli alat ini itu 10 juta. Dapat sponsor 5 juta. Lalu dari tiket 15 juta. Nah, ROI-nya adalah 1 atau 100%. Itu ideal ya. Lebih dari itu tentunya boleh, tapi itu idealnya. Bu, kalau misalnya revenue saya 10 juta. Total cost saya 10 juta. Berarti kan udah 0 nih. ROI saya berapa? Nggak ROI. Itu baru break even point namanya ya, BEP. Duh, tapi bagaimana nih kalau event saya ini free? Berarti kan nggak ada tiket dong. Terus kalau misalnya aku nggak ada sponsor. Terus misalnya kalau ini begini gimana? Ini begitu gimana? Banyak sekali pertanyaannya terkait dengan campaign. Nah, tentunya nanti kalau kalian sudah bekerja di company atau di agency atau mungkin di pemerintahan, ada banyak cara dari masing-masing mereka menghitung pemasukan atau revenue. Tapi ini kita pakai dulu berdasarkan teori yang kita punya ya. Remember that not all campaigns target on revenue. Nggak semuanya targeting profit kok gitu. Apalagi sekarang yang kita kerjakan misalnya social issue campaign. So you can get your income based on your audience, based on reach, share, likes, and etc. Check how many new followers, like, share, misalnya Twibbon or challenge participant, webinar audience, gitu ya. Ada banyak cara untuk bisa melihat engagement kita dengan para audience. Kalian bisa juga menggunakan, misalnya kalau kalian punya website, kalian bisa menganalisis dengan Google Analytics. Bisa dilihat trafficnya, siapa saja yang datang, laki-laki, perempuan, kapan, jam berapa. Kalau gunakan Facebook, bisa menggunakan Insight Facebook. Twitter dengan TechCrunch, lalu juga ada Justmetric, ada YouTube Analytics, ada Instagram Business Analytics. Semuanya bisa digunakan untuk melihat detail terkait dengan audience atau engagement kalian. Tapi kalau tidak, kalian cukup bisa hanya melihat dengan followers, like, atau share, atau challenge participant saja sudah cukup sebenarnya. Nah,
ini adalah data. Data merupakan kekuatan baru yang akan kita gunakan di masa yang akan datang. Lalu bagaimana ya menghitung kira-kira apakah sudah ideal atau belum? Kita bisa menggunakan salah satunya adalah CTR, click-through rate. CTR merupakan rasio jumlah klik dari iklan. Kalau di sini contohnya sih di iklan ya, tapi sebenarnya bisa apa saja, nanti saya berikan contoh yang lainnya. Lalu dikalkulasi dengan membagi jumlah klik tersebut dengan number of views. Lalu dikali 100. CTR usually used to measure the success of an online advertising atau online campaign. Jadi rumusnya gampang, number of clicks dibagi jumlah views dikali 100%. Idealnya dari good CTR adalah di atas 2%, gitu ya. Nah, number views-nya misalnya kalau di campaign kita apa ya, Bu? Gitu. Bisa dilihat dari views, like, share, atau retweet. Nah, kliknya di mana? Karena kan kita nggak ada klik yang jualan online gitu. Nah, kita lihat misalnya dari jumlah peserta saja, peserta webinar, atau peserta yang mendaftarkan dirinya di website campaign, atau peserta yang ikut challenge gitu ya. Itu participants-nya itu kita anggap sebagai klik. Jadi misalnya di sini saya contohkan total view, like, share, retweet ada 10.000. Tapi ternyata dari 10.000 yang ikut activities-nya beneran hanya 500. Nah, setelah dihitung, CTR-nya 5%. Sudah bagus dong, sudah bagus karena good CTR itu lebih dari 2%. Jadi teman-teman, bagaimana menginterpretasikan number of clicks dan number of views ini berdasarkan your campaign objective, karena campaign objektif dari setiap agency pasti berbeda-beda. Ada yang targetnya adalah jumlah orang yang melihat saja, ada targetnya orang yang download aplikasi, ada yang targetnya jumlah orang yang sign commitment, ada yang targetnya audience. Nah, yang mana nih campaign objektif dari kegiatanmu? Nah, itu nanti baru disesuaikan. Terakhir adalah press release monetization. Nah, ini beberapa kali saya tekankan bahwa kegiatan kalian itu selain di sosial media, bisa loh di-spread lebih luas lagi dengan menggunakan press release. Sebarkan press release di media-media online, gitu ya. Sekarang ada banyak sekali media online yang terbuka untuk mendapatkan artikel dari teman-teman. Misalnya, kalau seorang humas nih mau publish advertorial berita tentang kegiatan di kampus Atmajaya, misalnya di Kedaulatan Rakyat, kita harus membayar 1,5 juta untuk 1/4 halaman kecil gitu ya. Akan tetapi, kalau kalian bisa mendapatkan free publication di Kedaulatan Rakyat, ya saya bisa bilang bahwa kalian mendapatkan 1,5 juta sebagai pure profit or revenue, gitu ya. Nah, kalau bukan di Kedaulatan Rakyat gimana? Ya, kamu harus cek kalkulasi kalau mau masang di sana berapa. Karena each calculation for different media has different cost, of course, gitu ya. Budget untuk masang di Kedaulatan Rakyat beda sama di Kompas, di kumparan.com, di tribunnews.com, atau di kapanlagi.com misalnya. Gitu ya, jadi ada macam-macam, tapi kalian bisa buat itu sebagai revenue. Ini loh, aku bisa loh masang berita tentang kegiatan kita di sini secara free. Maka ini bisa dianggap sebagai revenue, walaupun bentuknya tidak berupa uang gitu ya, tapi ini bisa menunjukkan bahwa kalian bisa mendapatkan itu cuma-cuma. Itu juga ada value-nya teman-teman untuk seorang campaigner. Nah, kira-kira penjelasan saya terkait dengan ROI segitu saja. Sebenarnya tidak beribet, tidak mudah, hanya saja kalau kalian ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan ke saya, bisa lewat chat, atau kita bisa meeting via MS Teams. Sampai ketemu lagi dan sukses!